nanti sedikit bahas tentang wujud casu wujud ya, itu di dalam karyanya Metasutta ya. Jujur, sungguh jujur. Jujur yang pertama dikatakan lurus, bisa juga wujud itu lurus, jujur, dan sungguh jujur, sungguh lurus. Nah, apa yang pertama wujud itu? Itu adalah lurus atau jujur atau kebaikan yang dilakukan melalui ucapan dan juga tindakan badan jasmani. Dua pintu ya, ketika ucapan sama perbuatannya selaras itu dibilang wujud ya. Kalau suhuju dari hati, dari pikiran, ucapan dan juga tindakan jasmaninya itu selaras. Ini adalah kualitas kebaikan. Ada orang mungkin berucap baik tapi dia berpikir beda ya, dia juga bertindak baik tapi motivasinya beda. Tapi kategori dia itu termasuk wujud. Tapi kalau suhuju, dia betul-betul dengan ketulusan, dengan sepenuh hati, apa yang ada di pikirannya dia terjemahkan dalam ucapannya, diaplikasikan dalam ucapannya dan juga tindakan jasmani, betul-betul sepenuh hati. Nah, itu kualitas suhuju. Nah, ini dari situ kita bisa lihat bahwa perbuatan baik dengan yang berkualitas itu dilakukan melalui tiga saluran: pikiran, ucapan, dan juga tindakan jasmani. Ya, kita harus latih ini semua. Untuk bisa jadi suhuju memang gak gampang, perlu latihan lagi dan lagi. Sampai kita betul-betul terbiasa berbuat baik sepenuh hati, itu juga perlu latihan, perlu diulangi lagi dan lagi. Sering Bante katakan, ketika kita semuanya baik-baik saja, kita akan siap untuk berbuat baik, baik melalui ucapan, pikiran, ucapan ataupun perbuatan jasmani. Tapi ketika kita tidak baik-baik saja, siap nggak kita berbuat baik? Bisa nggak kita menjaga pikiran kita tetap baik? Bisa nggak kita menjaga ucapan kita tetap baik? Bisa nggak kita menjaga perbuatan jasmani kita baik, tidak mengharapkan apa-apa? Inilah latihannya, gitu. Begitu juga perbuatan jahat juga dilakukan melalui tiga saluran: pikiran, ucapan, dan juga tindakan jasmani. Kita mungkin bisa jaga image, ucapannya ya dibaik-baikin, tindakannya dibaik-baikin, tapi pikiran kita bisa nggak dibaikin? Nah, ini yang harus kita kuasai sebenarnya ya, sehingga ya itu bisa kita kendalikan. Makanya satu kondisi kita harus belajar mengendalikan diri. Pengendalian diri itu bukan cuma hanya sekedar ucapan dan juga perbuatan, tapi juga pikiran kita harus kendalikan. Nah, bagaimana cara kita mengendalikan pikiran? Salah satunya adalah dengan berbuat baik. Makanya sering Bante kasih saran bahwa ketika kita berbuat baik, minimal kita bisa mengendalikan kekotoran batin saat ini melalui pikiran Anda. Dari cara kita melatih, cara Anda melatih, sehingga kualitas batin yang baik itu melalui pikiran akan terbentuk. Supaya terbentuk, perlu lagi, dan lagi. Sekali lagi, Buddha katakan perbuatan baik walaupun kecil harus sering dilakukan. Supaya apa? Supaya kekuatan kebiasaannya terbentuk. Nah, di situ habitual dulu yang kita bentuk, baru nanti kualitas. Kualitas akan menyusul. Tapi makanya rajin untuk berbuat baik. Itulah rasa Buddha katakan banyak berbuat baik sebenarnya. Ya, sekali lagi, banyak orang, saya nggak ngerugiin orang kok. Saya nggak nyakitin orang kok. Tapi apakah pikiran Anda begitu merugikan diri Anda sendiri? Enggak. Menyakiti diri Anda sendiri? Enggak. Anda masih berpikir buruk, Anda masih berpikir negatif. Itu merugikan diri Anda sendiri sesungguhnya. Ini yang harus kita training supaya kita bisa mendapatkan kualitas wujud casu wujud. Ya, inilah yang kita harus lakukan sehingga kebajikan kita lebih bernilai. Ya, kita harus ke sana. Bagaimanapun karma dibuat melalui pikiran. Ini bisa menjadi objek kematian. Kita jangan berpikir ketika kita berpikir negatif, ini nggak bisa jadi objek cita-cita, nggak mungkin. Ini bisa jadi objek pikiran. Menjelang kematian ini bisa muncul. Ucapan Anda tidak baik, ini juga bisa menjadi objek kematian Anda.
tindakan Anda yang misalnya melanggar dasar aku salah kamu fakta atau melanggar sila, ini juga bisa jadi objek kematian Anda. Jadi melalui 3 saluran ini semua bisa jadi objek kematian, muncul di momen kematian itu. Ya, makanya inilah nature, inilah cita nirma, inilah hukum kebenaran tentang pikiran ya. Makanya kita yang harus latih. Di sini frase banyak berbuat baik, mulai dari pikiran. Kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa hilangin semua kotoran batin ya. Sebagai putu jana akan sulit, tapi setidaknya kita bisa mengendalikan. Dengan mengendalikan kita tidak menambah kekuatannya. Kira-kira seperti itu. Semoga dengan kebajikan yang telah Anda lakukan dan juga yang akan terus Anda lakukan ke depannya, setidaknya minimal bisa mengendalikan kekotoran batin Anda dan pada akhirnya bisa membebaskan sepenuhnya dari kekotoran batin sehingga terbebas dari samsara.